kita udah masuk tahun yang baru, luar biasa banget ya. Nah, kakak mau ingetin lagi, sekalipun kamu belum pergi ke gereja beribadah, tapi ya ingat baik-baik, kita tetap memakai rumah kita sebagai tempat ibadah kita. Oleh sebab itu, kakak ingetin lagi, firman Tuhan kan ngomong begini loh, janganlah seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Biarlah kamu jadi teladan. Di dalam apa? Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku kamu, di dalam kasih kamu, dan dalam kesetiaan kamu, dan kesucian kepada Tuhan Yesus. Berarti begini dek, tetap dong ya kan, di tahun 2021 ibadahnya tetap harus gimana? Jadi teladan. Jadi teladannya bagaimana? Kalau lagi ibadah, sungguh-sungguh. Gak usah nahan napas, tapi sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau sungguh-sungguh, jangan sambil makan deh. Itu gak sungguh-sungguh. Minum-minum gak sungguh-sungguh. Sambil tidur-tiduran gak sungguh-sungguh. Sambil nyantai main game, buka-buka gadget, itu gak sungguh-sungguh. Kamu harus jadi teladan. Sebab apa? Ini tahun integritas 2021. Artinya apa tuh kak? Artinya, ingat kan? Nanti kakak ingetin lagi nih. Apa yang timbul di hati? Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu ucapkan? Harus sama sesuai dengan firman. Jadi, itulah tahun integritasmu. Tahun ini ibadah. Waktu kamu mendengarkan seluruh ibadah yang ditayangkan, sungguh-sungguh. Jadi teladan. Oke? Oke? Nah, akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabar? Arlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Siap ibadah di rumah ya. Meskipun di rumah, kita tetap semangat muji nyembah Tuhan, oke? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau gerak biar sehat. Oke, kita mau nyanyikan pujian. Tuhan Allah
di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, lompat besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Kita lompat besar. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Ikutin gak Jessica? Besar. Ikutin gak Kak Vivi? Kita lompat besar. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh tetap memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita panggil Bapa. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia.
lagi kita naikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya benar Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Yes, Lord Jesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, hear and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, setiap sembah kami, puji kami Tuhan, biarlah itu naik menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan so here. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, duduk yang manis ya. Buka telinganya, siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dadah! Please bless Indonesia, our city, Tasikmalaya. Please bless other leaders, our pastors, and please give them good help. Please bless our church and our Sunday school, Big Empasari. Our church, we always in your hands. In Jesus' name, pray. Amen. Fisik
prajurit, prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang raya hidupnya, doa pujian penyembahan kami di siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari Minggu ini kakak bisa ketemu lagi bersama kalian di ibadah sekolah minggu. Wah, tadi kakak lihat kalian memuji Tuhannya sangat bersemangat ya. Kakak juga senang lihat kalian sangat bersemangat memuji Tuhan. Yuk, sekarang kita duduk yang rapi, lipat tangannya. Kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lihat dulu video yang satu ini. Yuk kita lihat sama-sama. Pada suatu hari di sebuah keluarga hiduplah seorang ibu dan dua orang anaknya yang bernama Boni dan Bino. Pagi hari itu sang ibu sibuk membereskan rumah dan memasak untuk seisi keluarga. Boni, kamu lagi apa? Bisa tolong bantu ibu gak nih? Tolong ya sapu halaman rumah. Bisa Bu, tunggu ya Bu, takut kalah. Oke Boni, cepat ya. Jangan lama-lama. Boni, sudah 5 menit. Aduh Bu, ternyata gak kalah-kalah. Tanggungnya Bu, 5 menit lagi. Keguknya udah level tinggi. Kalau kalah entak ngukang lagi. Sementara itu ibu lalu mendatangi Bino adiknya Boni. Aduh Bino, kamu nonton TV saja, nanti matamu rusak. Yuk bantu ibu lap-lap kaca. Ya ibu gak mau ini lagi tanggung banget, lagi rame episodenya. Kalau kelewat nanti gak ada lagi, gimana? Ogah deh Bu. Lap-lap dulu deh, kasihan ibu, nanti aja film mah
Aku nonton di YouTube aja. Wah Bino, kamu anak yang baik, terima kasih, ya. Sementara itu, Boni masih tetap bermain game, dia tidak membantu ibunya. Nah, adik-adik, kalian kan tadi udah nonton videonya ya. Nah, menurut kalian, kalau yang baik itu menurut kalian Boni atau Bino? Boni ini seneng main game, tapi dia disuruh mamahnya ngomongnya iya-iya aja, tapi dia nggak ngelakuin, tetap aja main game. Kalau Bino, dia senangnya nonton TV. Dari pagi dia suka nonton TV. Nah, lagi mamahnya nyuruh, dia bilangnya, nggak mau, aku lagi nonton TV. Tapi terus-terus dia pikir, aduh kasihan juga ya, mamahnya kerja sendiri, lap-lap sendiri, padahal mamahnya dari pagi udah masak. Nah, akhirnya Bino matiin TV-nya. Udah gitu, Bino bantuin mamahnya. Nah, kalau menurut kalian yang baik tuh siapa? Boni atau Bino? Ya, kalian betul. Yang baik itu Bino. Dia meskipun bilang enggak, tapi dia ngelakuin. Kalau si Boni, meskipun bilang iya, tapi dia nggak ngelakuin. Terus aja main game. Nah, di Alkitab juga ada ceritanya loh. Yuk, kita lihat sama-sama ceritanya di Alkitab. Nah, hari ini kakak akan bercerita, judulnya Teladan dalam Perbuatan. Yuk sama-sama kita katakan, teladan dalam perbuatan. Artinya kita harus meneladani bukan hanya dari perkataan kita saja, tetapi dari perbuatan kita saja. Yuk kita lihat. Nah, di samping ini ada seorang ayah yang punyai 2 orang anak laki-laki. Nah, ayah itu punya kebun anggur. Nah, kalian suka makan anggur kan? Anggur itu enak ya rasanya. Anggur itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Wah, enak-enak ya rasanya. Anggur itu membuat sehat. Nah, si bapak ini punya kebun anggur. Nah, asik kan kalau punya kebun anggur. Nah, bapak ini punya 2 orang anak. Yang satu anak sulung, yang kedua anaknya anak bungsu. Kita panggil aja ya, anak pertama namanya anak sulung, yang kedua anaknya anak bungsu. Nah, suatu hari si bapak itu datang kepada anaknya yang sulung. Kata papahnya gini, anakku, ayo dong bantuin papa di kebun. Kita mau panen anggur. Kamu mau kan bantuin papa? Nah, udah gitu kata anaknya yang sulung, boleh deh pak, nanti aku ke sana. Sebentar lagi aku ke sana ya. Tunggu sebentar, aku ada kerjaan dulu. Nah, akhirnya papanya udah ninggalin dia. Nah, kemudian papahnya datang ke anaknya yang kedua. Nih, ini anaknya yang bungsu. Nah, sudah itu papahnya juga sama. Anakku yang bungsu, kita ke kebun yuk, bantuin papa. Kita mau panen anggur yang banyak hari ini. Papahnya gitu. Nah, sudah itu kata anaknya yang bungsu, aduh pak, ini tuh lagi gak enak badan. Dari kemarin aku tuh gak enak badan. Papa kenapa nyuruh-nyuruh aku lagi? Ini kan lagi sakit, udaranya dingin lagi hujan-hujan kayak gini. Aduh, maaf ya pak ya, gak bisa. Kata papa, ya udah deh, kamu kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Nah, setelah berapa lama, papahnya nunggu-nunggu nih di kebun anggurnya. Kemana ya? Aku tuh udah nyuruh 2 anak, yang sulung sama yang bungsu. Nah, ternyata si anaknya yang sulung, yuk kita lihat lagi apa. Anaknya yang sulung katanya tadi mau pergi kan ya? Ternyata dia lagi tiduran. Aduh, bohong ya, katanya dia mau bantuin papahnya, kok ternyata dia masih tiduran. Ampun deh. Nah, sekarang kita lihat yang anaknya yang bungsu lagi ngapain ya. 1, 2, 3. Nah, anaknya yang bungsu ternyata dia diam-diam mikir, aduh, papaku sendirian nih kerja. Kebun anggurnya
juga luas, besar, nggak ada yang bantuin deh. Gimana ya? Aduh, badannya juga udah mulai enak kan nih, nggak sakit-sakit lagi, katanya yang bungsu. Udah deh, aku bantuin papaku aja. Aku ganti baju dulu deh, nggak apa-apa pakai jaket kebun anggurnya. Nah, akhirnya anaknya yang bungsu tuh pergi ke kebun anggur meskipun tadinya dia bilang gak mau pergi. Nah, kayak cerita tadi, kalau menurut kalian yang baik itu anak sulung atau anak bungsu? Kalau anak yang sulung, dia bilang iya, tapi gak melakukan. Kalau anak yang bungsu, dia nggak bilang iya, tapi dia mau melakukan. Nah, kalian juga jangan kayak gitu ya. Kalian harus jadi anak yang baik. Jangan cuman ngomong iya aja, tapi nggak melakukan. Nah, misalnya kalian disuruh sama mama kalian, ayo bantuin. Nah, kalian juga harus melakukan, jangan cuman di mulut, tapi harus dengan perbuatan kalian. Nah, misalnya kalian bilang, aku cinta sama Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama kita buktiin. Gimana cara membuktikannya? Yuk kita sama-sama berdoa yang rajin tiap hari. Bangun tidur kita harus berdoa. Sebelum makan harus berdoa. Udah gitu ngedoain orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita. Selain itu kita juga harus rajin baca Alkitab, rajin baca renungan. Oke, adik-adik? Nah, selain itu kita juga ngomong, aku sayang sama Tuhan Yesus. Aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Kalian harus buktiin ya. Kalian harus nurut perintah orang tua. Kalian harus dengar-dengaran sama orang tua. Gak boleh ngelawan. Kalau disuruh jangan pakai kata lama. Jangan pakai kata tunggu mah, nanti ya. Gak boleh gitu ya adik-adik. Nah, kalian juga harus membantu sesama kita. Nah, misalnya kalian bilang, aduh, kasihan ya, lihat orang itu, kasihan banget. Nah, kalian jangan cuma bilang, kasihan aja. Tapi kalian harus buktikan dalam perbuatan kita. Nah, gimana caranya? Nah, misalnya kalian bisa memberi, kalian bisa membantu teman kalian, ya, kalian bisa menolong mereka semua. Yuk kita sama-sama katakan, yuk kita jangan hanya di mulut saja, tapi kita harus melakukan firman Tuhan, melakukan perintah ayah dan ibu, melakukan perintah orang yang lebih tua. Nah, ayat hafalannya Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Yuk sama-sama kita katakan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke? Nah, adik-adik yang belum mentaati orang tua, yuk kita mulai hari ini kita taat sama orang tua. Kita sayang sama orang tua, kita sayang sama kakek nenek kita. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami harus melakukan bukan hanya di mulut saja. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan di hati mereka bahwa mereka harus mentaati orang tua. Berkati mereka semua, berkati orang tua mereka semua, berkati keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu luar biasa. Hari ini
Hendri, Pak Hendri, Kak Hendri. Senang bisa kembali ada di depan semua anak-anak sekolah minggu di GBM Pangsari. Tuhan Yesus baik. Tuhan mau pakai kalian jadi berkat. Tuhan mau pakai kalian jadi saksi Kristus. Siapa yang mau? Pak Hendri mau doakan supaya pengurapan Roh Kudus turun. Ayo, angkat kedua tangannya. Nyanyi yuk. Penuhiku, nyanyi. Penuh. Nah, itu bagus. Nyanyi, dengar sampai telingamu dengar. Hadiratmu, minta urapiku, urapiku dengan minyakku. Dusmu, angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Yuk, misalnya mau lihat semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang boleh taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Nyanyi lagi. Penuhiku dengan orang tua yang ada boleh taruh tangannya. Mungkin ada bersama anakmu lagi nonton, taruh di atas kepala anakmu, katakan urapiku dengan minyakku. Dusmu sembah dia, mari berbahasa roh. Rapata karana lama ya shidia randala nama karana lamu. Iria randala mata karana lama ya shidi. Kau lihat Tuhan anak-anakmu yang menaruh tangan atas kepala mereka. Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan pengurapan yang kudus dari Yesus Kristus atas hidup mereka sekarang. Tuhan, penuh Engkau dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan menjagai tubuhmu nak, Tuhan menjagai jiwa rohmu nak. Tuhan memberikan kepadamu hati yang benar, hati yang baik. Oh, yang sehat jiwa roh tubuhmu. Tuhan pagarimu nak, sehingga Tuhan akan pakai engkau jadi berkat nak sampai bangsa-bangsa. Saat ini aku lepaskan pengurapan dan berkat itu mengalir atas anak-anak ini dalam nama Yesus. Diberkati, berkati papi, mami, berkati acici, koko, dede, kakak, semua bapak, ibu semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Suster atau karyawan diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu GBM Pangsari, jangan lupa ikut KUL. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa saat teduh. Ya, kita tetap bersama-sama dan pastikan setiap hari Minggu kita ibadah lewat online GBM Pangsari. Suatu kali kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival. Hai teman-teman dan kakak-kakak, saya Deren dan saya Gwen. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Kakak-kakak dan teman-teman, jangan lupa ibadah via Zoom setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Bila tidak bisa mengikuti Zoom, bisa mengikuti ibadah via YouTube mulai jam 7 pagi. KUL akan dimulai kembali tanggal 15 Januari 2021. Jangan lupa mengirimkan ayat hafalan sebelum jam 12 malam. Follow ya IG Kids GBI Pangsari. Bisa follow FB Sunday School GBI Pangsari. Jangan lupa subscribe YouTube GBI Pangsari. Ya. Teman-teman bisa meminta orang tua kalian mengambil bahan kreatif start bulan Januari dan Februari. Jangan lupa memakai masker.
Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.